GGP Angkatan 7 Kabupaten Biren, Aceh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari sekolah asal saya, yaitu UPTD SMP Negeri 4 Bedada. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah hari ini baik. Ya, makasih Ibu udah menyiapkan waktunya untuk sedikit berbincang-bincang. Menurut Ibu nih, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau sekarang yang sudah berjalan di sekolah ini itu di SMP Negeri 4 Bedada selama 2 tahun sini. Kalau mengenai kasus-kasus itu akan saya lihat per kasus atau akan kita bagi, kita pisah-pisahkan mana kasus yang berat dan mana kasus yang bisa kita atasi bersama atau kasus yang agak ringan yang bisa saya atasi sendiri. Oh ya, berarti mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu, Ya. terus baru dispesifikkan apa dia termasuk kasus yang berat atau kasus yang ringan gitu Bu ya. Ya. Nah, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus ada di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau yang sudah saya lakukan selama ini sekolah, kalau ada kasus-kasus yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu kasusnya akan saya diskusikan dulu terutama dengan WK kurikulum yang menjadi perwakilan atau mewakili saya di sekolah. Setelah itu baru kami buat kesepakatan berbicara dengan guru-guru, apakah itu guru bimbel atau wali kelas, dan dengan guru-guru yang mapel. Setelah itu kami putuskan bersama. Berarti nggak memutuskan sendiri ya, tetap berkolaborasi dengan aset-aset yang ada di sekolah gitu ya. Nah jadi langkah-langkah seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat pastinya ya? Ya. Kalau langkah-langkahnya, keputusan itu kan nggak bisa kita ambil sendiri, maksudnya nggak bisa kita ambil satu keputusan oleh biarpun kita kepala sekolah. Jadi keputusan itu harus kita sepakati. Saya buat rapat dulu, saya adakan rapat dulu. Setelah itu sudah ada dari hasil rapat. Di dalam rapat kita informasikan masalahnya, atau saya tanya sama guru apakah masalahnya begini-begini atau ada masalah yang lain. Jadi setelah itu kita buat suatu rapat. Setelah di dalam rapat itu ada suatu hasil, baru itu yang kita selesaikan. Berarti tetap ada komunikasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut saya yang sangat efektif dalam mengambil satu keputusan, melihat situasi dari kasusnya, apakah itu kasusnya yang mesti bisa kita selesaikan di sekolah, atau nanti apakah kasus itu harus kita panggil orang tua. Itu dari kasusnya dan dari kesepakatan dari guru, dari warga sekolah. Berarti kita lihat dulu apa pokok permasalahannya, baru nanti kita sederhanakan lagi Bu ya, untuk bisa kebijaksanaan apa yang diambil gitu ya. Jadi kira-kira nih Bu, hal-hal apa aja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam menghadapi pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya kalau siswa itu mungkin di siswa itu tantangannya dari orang tua. Jadi orang tua ada sebagian, tidak semua nih. Ada orang tua yang waktu kita panggil orang tua datang, bisa kita duduk bersama kompromi tentang sikap-sikap siswa yang selama ini yang ada yang tidak berkarakter, tapi bisa kita selesaikan dengan orang tuanya mau membantu. Dan saya lihat ada perubahan setelah kita panggil orang tua. Dan juga ada juga kasus-kasus yang lain yang tidak bisa, maksudnya orang tua tidak peduli, jadi harus kita ambil keputusan sendiri atau kita sepakati dengan guru-guru yang ada di sekolah. Berarti orang tua lah Bu yang paling menantang bagaimana cara menyelesaikan kasus ya. Karena kadang ada orang tua yang
menerima kondisi anaknya, Ya. kadang ada orang tua yang nggak Nggak mau, yang susah menerima, malah nggak datang ke sekolah, Ya. nggak mau menemui kita guru untuk penyelesaian masalah siswa. Apakah ibu memiliki jadwal tertentu itu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Langsung menyelesaikan di tempat atau melihat situasi yang lebih kondusif atau bagaimana nih? Kalau kasus Bu, tergantung. Misalnya gini, kita lihat kalau bisa saya selesaikan sendiri di tempat, akan saya selesaikan. Kalau nggak bisa, udah saya kompromi dengan dewan guru dan komite dan seluruh warga sekolah. Tergantung berat atau Ya, sederhananya kasusnya, masalah. tergantung kasusnya. Ya. Jadi ada nggak Bu faktor apa yang ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktornya kalau menurut saya itu kekompakan, kesepakatan dengan guru-guru itu yang paling mudah untuk kita ambil satu keputusan. Berarti komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan seluruh dewan guru. Dari semua hal yang sudah kita perbincangkan ini Bu, pembelajaran apa Bu yang paling bisa ibu petik dari pengalaman ibu selama ibu menjadi pengambil keputusan? Dalam kita mengambil keputusan, pelajarannya maksudnya yang komunikasi ya. Jadi dari semua yang disampaikan di pembicaraan ini, jenis-jenis kasusnya lah, kita lihat jenis-jenis kasusnya dulu. Ada yang mudah, ada yang sukar untuk kita selesaikan, dan menentukan apa yang kita lakukan, pengujian tentang maksudnya benar-benar bisa kasus itu kita selesaikan apa enggak, komunikasi dengan guru-guru, jadi bisa kita selesaikan seberat apapun kasus yang ada di sekolah ini. Jadi pokoknya bagaimana cara mengidentifikasi kasus, Ya. Berarti pembelajarannya cara melihat kasus, habis itu komunikasi, karena memang komunikasi yang paling utama dalam menyelesaikan sebuah kasus. Ya. Nah, mungkin pembicaraan kita sampai di sini aja kayaknya Bu. Jadi semoga ini juga jadi pembelajaran untuk saya, bagaimana saya harus bersikap ke depannya. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Mutia, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 4 Pedada. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang kebijakan pengambilan keputusan. Di sebelah saya sudah ada Bapak Yuslia SPD. Beliau adalah kepala UPTD SMP Negeri 2 Biren. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini. Di sini saya sedang belajar tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan dilema etika. Yang pertama gini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Bu Sarah ya, yang sedang mengikuti pelatihan untuk guru penggerak. Mungkin seperti yang telah disampaikan tadi, memang kalau kita lihat di sekolah itu ya, di dalam kita melaksanakan fungsi manajerial di sekolah itu kita hari-hari memang menemukan ya, kalau kita lihat cukup banyak juga permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di lapangan ya. Dan ini permasalahan ini datangnya ataupun tantangan ini datangnya bisa jadi dari siswa itu sendiri, dari guru ya, ataupun juga dari masyarakat. Nah, di dalam kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, tentunya menurut pengalaman beberapa pelatihan kepala sekolah, memang kita ada diajarkan bagaimana
untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan tersebut dengan beberapa metode dan pola-pola penyelesaian dengan beberapa langkah secara teori, dan ini menjadi pedoman bagi kita di dalam melaksanakan proses identifikasi masalah tersebut. Bagaimana nih cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, yaitu dia sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat kasus yang berhubungan dengan dilema etika yang disampaikan tadi itu, memang di sekolah itu mungkin hampir hari-hari kita dapatkan. Setiap hari ada. Hampir setiap hari. Terutama berhubungan dengan siswa. Jadi dilema etika itu memang kadang-kadang itu kita harus mempertimbangkan antara peraturan, rasa keadilan terhadap semua anak melalui peraturan yang telah kita tetapkan, dengan perasaan kasih sayang. Jadi antara sayang dengan aturan, inilah yang memunculkan dilema, sehingga sekolah itu harus betul-betul bisa mencermati dan menganalisis sehingga bisa mengambil sebuah keputusan yang betul. Pendidikan seorang guru, kita seorang guru tidak bisa semena-mena, harus menganalisis apa persoalan dan bagaimana penanganan kembali untuk. Berarti memang cara menjalankan pengambilan keputusan itu tetap dengan mengidentifikasi kasusnya, Ya, terus tidak melupakan nilai-nilai kayak yang kasih sayang, kayak tadi ya, kayak mana kalau kita ngambil keputusan yang salah bakal rusak gitu masa depan si anaknya. Terus langkah-langkah apa yang udah biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya ya mungkin sejak teori kita sudah baca, ya, cuman persoalannya sekarang adalah teori-teori yang kita baca di dalam menyelesaikan masalah-masalah itu juga kadang-kadang harus dibuat penyesuaian, ya, dengan kondisi real kita di lapangan. Langkah-langkah itu juga harus kita pedomani supaya apa? Supaya di dalam kita menyelesaikan itu bisa tepat sasaran, ya, tepat sasaran dan tuntas. Gitu, ya. Mungkin ini ada 9 langkah nih yang saya coba rumuskan, ya, dari sisi pengalaman. Ada 9 langkah yang coba saya rumuskan di sini. Itu yang pertama, kita harus mencari dulu itu nilai pertentangannya. Jadi masalah itu apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Tentunya kan setiap masalah muncul itu kan ada pertentangan, ya, ada pertentangan dengan aturan. Yang kedua, kita juga melihat di situ dalam satu permasalahan tersebut, dalam menyelesaikan masalah tersebut itu siapa saja yang terlibat, dari tingkat guru mata pelajaran, kemudian sudah kita limpahkan ke wali kelas, kemudian dilimpahkan ke BP, dilimpahkan ke wakil kesiswaan. Jadi otomatis yang terlibat di situ guru, wali kelas, BP, kemudian wakil kesiswaan, ada orang tuanya, ada siswanya, ditambah saya sebagai penyelesai terakhir. Gitu kan? Berarti lengkap. Lengkap kita selesaikan itu. Kemudian setelah kita melihat siapa saja yang terlibat, sehingga kita panggil, ya. Kemudian kita coba berusaha untuk tidak menghakimi. Ya, kita tidak boleh menghakimi dia itu seperti ini, dia itu seperti ini, dia seperti ini. Jadi berdasarkan asumsi tidak boleh. Karena menghakimi itu besar peluang itu salah, berdasarkan persepsi. Sama guru saya minta jurnal. Jadi di sini saya menggali fakta-fakta, hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai fakta terhadap persoalan dia. Saya panggil guru, saya minta jurnal. Ke wali kelas juga saya minta jurnal pembinaan, buku pembinaan. Sama BP juga ada, saya minta semua rekap pembinaan. Sama wakil kesiswaan juga saya minta laporan.
Jadi semua pembinaan itu saya baca ulang. Jadi ini sebagai ini sebagai fakta. Kalau kita lihat nilai benar salah itu kita lihat, coba kita pertimbangkan ya. Kalau aturan itu memang sudah jelas. Itu kalau dari sisi perspektif keadilan, itu aturan berlaku untuk semua anak. Berarti apa yang udah Bapak lakukan efektif lah Pak dalam pengambilan keputusan. Tapi dengan catatan kita harus cukup menganalisis persoalan. Ada proses di situ. Karena apa? Karena yang kita didik ini adalah manusia, dia yang punya jiwa. Jadi manusia ini dia adalah seorang sosok yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Dia punya akal, punya perasaan. Dia bisa buruk, dia bisa baik. Jadi pendidikan inilah yang membantu dia itu supaya dia bisa mencapai suatu keadaan yang lebih baik. Memang kayak kata Ki Hajar Dewantara juga berarti Pak, memang anak itu dia terlahir bukan di atas kertas putih. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Memang dia sama-sama, cuma memang ke arah mana kita bawa si anak ini gitu ya. Jadi anak lahir itu dia membawa potensi. Iya. Jadi potensi inilah bagaimana para pendidikan dia bisa kita arahkan, kita maksimalkan. Sehingga kalau kita lihat sekarang kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Ini arahnya kalau ke situ, kan? Berdiferensiasi. Jadi bagaimana seorang guru itu dia bisa memilah dan memilih daripada anak-anak ini untuk diperlakukan secara berbeda. Jadi guru harus bisa memperlakukan anak itu secara berbeda. Berbeda dalam artian bukan diskriminasi, tetapi berbeda karena memang kita menyesuaikan dengan kondisi anak. Karakternya. Anak. Jadi anak yang punya sayap, ajarkan dia lari. Anak yang punya kaki, ajarkan dia berlari sekencang-kencangnya. Jadi jangan dipaksakan anak yang punya sayap disuruh berlari. Anak yang punya kaki jangan disuruh terbang. Jadi ajarkanlah dia dengan potensi yang ada sama anak. Dari kasus-kasus yang ada gitu Pak, hal-hal apa aja tuh yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Pasti ada tantangannya itu memang jelas ada. Jadi dari setiap kasus itu punya tantangan yang bervariasi ya. Bervariasi menurut kasus yang ada. Aturan yang telah kita buat itu sebuah tantangan. Artinya apa? Secara psikologi kita telah membuat aturan dan kita labrak aturan tersebut. Ini sebuah tantangan. Artinya apa? Kita diuji di situ. Jadi setiap tantangan itu pasti ada. Apalagi tantangan dengan apa? Yang bertentangan dengan peraturan. Ini masih dengan segmen siswa. Iya, belum lagi dengan. Belum kita bahas ke segmen guru. Guru juga banyak persoalan-persoalan kita ngomong dengan masyarakatnya ini kayak gini, sekolahnya ini kayak gini. Jadi banyak persoalan. Tapi ke semua persoalan itu saya melihat kata kuncinya itu adalah di komunikasi. Jadi nanti Bu Sarah mungkin suatu saat sebagai kepala sekolah dan saya berdoa sebagai kepala sekolah ya. Intinya itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai segmen. Jadi jangan kita menganggap itu sudah jadi kepala sekolah, saya nggak butuh lagi komunikasi dengan siswa. Kenapa? Karena di dalam, apalagi ini kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini itu banyak perencanaan pembelajaran itu malah berbasis dari anak. Dalam membangun modul mengajar, modul project, itu kan aspirasi anak itu harus ditampung, membuat project, gitu kan? Jadi komunikasi dengan anak itu harus dibangun, ya. Komunikasi dengan guru dan juga dengan masyarakat. Nah, ini paling penting dengan masyarakat juga, karena hukum masyarakat yang kejam. Jadi kalau nggak kita bisa bangun komunikasi secara baik, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi kita menghindari ini adalah masalah salah paham. Jadi berarti punya nggak Pak waktu tertentu gitu untuk menyelesaikan,
ada waktu khusus nggak? Atau ya bebas saja kapan ada masalah baru diselesaikan? Kalau saya itu berpaham masalah itu harus diselesaikan secepat-cepatnya dan tuntas. Ini yang terakhir Pak pertanyaannya. Jadi selama Bapak menjadi pengambil kebijakan, pengalaman apa nih Pak yang bisa Bapak petik dari setiap pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, mungkin dari sekian tahun saya sebagai kepala sekolah di beberapa sekolah, ada 6 sekolah, telah kita alami lembaga sekitar 11 tahun. 11 tahun. Jadi saya memetik sebuah pelajaran, masalah itu mendewasakan kita. Jadi setiap masalah itu membuat sebuah pelajaran yang berharga bagi kita berupa pengalaman. Yang dengan pengalaman itu kita bisa lebih bijaksana, ya, lebih matang dalam berpikir, perasaan ego itu bisa lebih diperkecil. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer sekarang ini, itu memang perasaan ego, perasaan ingin menang sendiri, perasaan pintar sendiri, merasa paling pintar sendiri, itu memang tidak boleh dikedepankan. Karena pelajaran yang kedua di situ saya melihat kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Sepintar-pintar kepala sekolah tidak bisa mengambil pembelajaran itu, keputusan itu secara sendiri, sekecil apapun persoalan. Karena yang mau kita selesaikan ini adalah menyangkut dengan masa depan anak, iya kan? Jadi kita tetap harus melibatkan saya tetap harus melibatkan beberapa orang untuk membuat pendekatan dalam mengambil kesimpulan keputusan yang sebijaksana dan setepat mungkin. Jadi ini pertama bisa lebih membuat kita bijaksana dengan masalah itu, ya. Kemudian kita merasa diri tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Dan yang terakhir, ini bisa bagi saya itu membangun kemampuan berkomunikasi. Jadi mungkin selama saya jadi guru di 2005 itu karena memang kita merasa pintar, merasa bisa segalanya, jadi kita merasa tidak butuh orang lain. Artinya apa? Kita tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain karena kita merasa tidak butuh orang. Jadi begitu kita menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin orang banyak, jadi dalam setiap masalah-masalah yang ada itu, maka kita dilatih dan dituntut supaya kita bisa membangun komunikasi. Dan komunikasi ini sangat penting, karena komunikasi ini adalah jembatan di dalam kita menyalurkan hal-hal untuk mencari solusi dari solusi. Jadi kalau komunikasi ini nggak lancar, macet, maka akan masalah itu pasti nggak akan selesai, masalah itu. Jadi komunikasi itu harus dibangun. Jadi saya melihat di situ kemampuan untuk berkomunikasi itu dilatih dan dituntut sehingga kita punya kemampuan untuk membangun jembatan, ya, untuk komunikasi. Terima kasih Bapak. Banyak pembelajaran yang bisa saya dapat hari ini, terutama dalam hal komunikasi. Jadi memang agar pengambilan keputusan itu efektif dan benar, berarti harus ada step-stepnya gitu kan. Mulai dari kalau misalnya murid, permasalahannya diselesaikan dulu oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terus nanti nggak bisa baru naik satu tingkat ke wali kelas sampai ke BP, terus baru yang terakhir kalau memang sudah berat kali baru diselesaikan oleh si kepala sekolahnya sebagai pengambil kebijakan utama. Terus bijaksana, berarti setiap mengambil keputusan harus dalam keadaan yang bijaksana, jangan mengedepankan ego. Seperti itu aja Pak kayaknya. Terima kasih nih pembelajaran yang Bapak berikan hari ini. Saya rasa
membuat saya masih harus banyak belajar lagi bagaimana cara manajemen waktu, bagaimana cara memilah dan memilih setiap kasus untuk pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak sekali lagi.